Selamat malam, selamat hari Sabat. Kita patut bersyukur saya bisa kembali mempelajari firman Tuhan pada hari Sabat ini dalam pelajaran sekolah Sabat yang ke-7 yang berjudul Hukum dan Kasih Karunia. Pada saat ini kita akan senantiasa belajar firman Tuhan. Untuk itu terlebih dahulu kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Allah yang maha kasih, Bapa, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur terima kasih, di mana pada saat ini Tuhan masih berikan satu kesempatan yang indah kepada kami untuk mempelajari firman-Mu yang pada hari Sabat yang suci ini kami akan belajar firman-Mu tentang hukum dan kasih karunia. Untuk itu biarlah hanya Roh-Mu yang suci saja yang boleh menolong kami menyampaikan pelajaran ini dengan tepat, sehingga apa yang kami dengarkan semua boleh menjadi satu pelajaran yang indah, menjadi sukacita kami, menjadi pelajaran yang sangat berguna dalam kehidupan iman percaya kami, dan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, mengampuni semua kekurangan dosa kesalahan kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada malam hari ini kita sampai pada pelajaran yang ke-7 yang berjudul Hukum dan Kasih Karunia. Masih di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan juga memaparkan hubungan antara hukum dan kasih karunia, tetapi dalam konteks yang unik. Pandangan umum pemelihara hukum sering dituduh sebagai legalis. Padahal hukum adalah sebagai pelita bagi kaki kita untuk perjalanan rohani kita. Sejak waktu penciptaan, hukum Allah telah ada. Hukum diberikan kepada malaikat, Adam dan Hawa, sedang binatang tidak diberikan hukumnya. Hukum Taurat itu bukan dosa, sebaliknya hukum itu menunjukkan dosa kepada manusia. Surga atau Allah tidak peduli dimanapun surga dan bumi. Jika Allah memiliki makhluk bermoral, pasti Dia akan memberikan hukum moral sebagai perlindungan bagi mereka. Hukum dalam Taurat tidak menyelamatkan, melainkan hanya dengan kasih karunia kita diselamatkan. Kasih karunia Allah mengampuni kita karena kita telah melanggar hukumnya, dan kasih karunia Allah menyanggupkan kita untuk menuruti hukumnya. Supaya baik keadaannya, Allah mengendaki umatnya berjalan di jalannya, mengasihi dan melayani Tuhan, dan memelihara perintah-perintahnya agar bisa menjadi kebaikan bagi kita sendiri. Hukum Allah itu diartikan sebuah pagar yang melindungi, tembok yang mengelilingi, agar kita tetap di dalam jalan Tuhan, supaya kita tidak disergap oleh segala macam kejahatan, supaya baik keadaan kita umatnya. Faktanya, kita ingat bagaimana kelepasan umat Israel dari perbudakan Mesir dengan kuasa yang besar, sehingga umat Israel bisa berjalan di atas Laut Merah dengan selamat. Kita hafal kisah mereka. Musa dalam kitab Ulangan memperjelas masalah Sabat. Sabat hari ke-7 bukan hanya menjadi sebuah lambang penciptaan, tetapi juga lambang yang kuat dari penebusan. Sabat memperluas kasih karunia bukan hanya buat Israel, tetapi buat segenap umat manusia. Bahkan kepada orang-orang yang berada di luar perjanjian itu. Kasih karunia
temukan di dalam Allah, di dalam hukum Allah. Apa yang Allah telah lakukan pada mereka harus dilakukan oleh semua orang dan orang lain. Keselamatan diberikan Tuhan sejak kejatuhan Adam dan Hawa, bahkan sejak penciptaan yang dilakukan oleh Yesus dalam penderitaan dan kematian memalukan. Maka hanya dengan kasih karunia kita diselamatkan, bukan dengan perbuatan kita sebesar apapun. Dan Dia melakukan dan menjalani perjanjian Injil yang kekal. Jadi Yesus menjalani kematian menjadi manusia karena Dia telah memenuhi janji Injil yang kekal pada saat penciptaan. Inilah sekelumit beberapa pelajaran sebelum kita masuk dalam pendalaman yang bisa kita sampaikan. Dan sekarang kita akan sampai pada pendalaman. Ada beberapa poin di sini. Musuh Kristus adalah satu oknum jenderal yang memiliki keterampilan yang sangat terlatih, yang memberontak terhadap hukum Allah di surga, telah bekerja dengan segala kekuatannya, dengan menggunakan berbagai macam muslihat, penuh dengan penipuan, untuk membuat hukum Allah itu tidaklah berarti. Yang sebenarnya hukum itu adalah satu-satunya detektor dosa yang benar dan merupakan standar kebenaran. Review and Herald, 18 November 1890. Sekarang pikirkan tentang prinsip dari satu keberadaan. Apapun yang menyusun atau menciptakan sesuatu, maka pasti lebih besar dan melebihi dari apa yang disusun atau yang diciptakan. Picasso lebih besar dan melebihi dari pekerjaannya seni itu sendiri. Allah yang menyusun dan menciptakan alam semesta, kita pastilah lebih besar. Saya ulang, Allah yang menyusun dan menciptakan alam semesta kita pastilah lebih besar dan juga melampaui alam semesta. Dengan menaruh hal ini dalam pikiran, pikirkan ayat berikut ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita bisa baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ini adalah Yesus itu sendiri yang pada mulanya itu firman, dan firman itu adalah perkataan atau sabda Allah. Jadi memang dikatakan Trinitas itu Allah, Anak, dan Roh. Sebenarnya dikatakan anak itu setelah dia menjadi manusia. Sebelumnya dia itu Allah, firman, dan Roh. Jadi satu. Jadi semua orang itu mempunyai zat. Kalau orang Islam katakan zatullah, rohullah, kalimatullah. Zatullah, kalimatullah, rohullah. Sama dengan Allah, Anak, dan Roh. Sebenarnya kalau kita bisa belajar dan mau mengerti, Yesus itu benar-benar Allah yang menjelma menjadi manusia, yang saya kalau ingat itu oknum yang menjadikan seluruh dunia, bumi dan isinya, segalanya, mau menjadi manusia yang hina, yang kecil, bayi, dibunuh saja dengan dicekik, diinjak saja mati.
Tapi pada saat itu setan pun ingin membunuh dia. Apa yang dia lakukan? Dia menyusut menjadi bayi manusia, menghidupkan kehidupan yang tidak berdosa, dan kemudian mati disalib, menanggung dalam dirinya sendiri hukuman dari dosa dan kejahatan kita, sehingga kita bisa memiliki janji kehidupan kekal. Di hadapan kita ada kebenaran besar, ada kasih karunia yang diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus disalib. Dan sebagai balasannya, apa yang Allah inginkan dari kita? Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Bisa dibaca di dalam Khotbah 12 ayat 13. Inilah satu pelajaran yang begitu indah, di mana tentang hukum dan tentang kasih karunia. Bisa saya tambahkan di sini bahwa hukum adalah tumpuan kaki Allah. Jadi yang diinjak Allah di dalam surga menjadi injakan, tumpuan. Jadi hukum itu kekal, sama seperti kekalnya Allah. Karena hukum adalah tumpuan kaki Allah. Tetapi memang ada yang dihapus ketika Yesus disalib, yaitu hukum upacara. Karena yang dilambangkan sudah menggenapinya, yaitu Yesus sendiri di kayu salib. Sudah mati di kayu salib. Sehingga pada saat Yesus mati di kayu salib, tirai bait suci itu robek dari atas ke bawah, tidak ada tangan yang merobek. Artinya apa? Bait suci itu sudah tidak ada batasnya lagi antara bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Ini bila mana kita mau belajar tentang bait suci. Karena hukum itu ada 5 macam. Bukan seperti kata orang, setelah Yesus disalib, hukum hilang atau sudah ditiadakan. Bukan. Yang ditiadakan hanyalah hukum upacara, yaitu hukum pada saat ketika Yesus ada di dunia ini atau sebelum ada di dunia ini. Hukum upacara itu ada di dalam salah satu hukum untuk orang Israel. 5 hukum itu adalah 1 hukum alam, 2 hukum moral yaitu 10 hukum, 3 hukum sipil, 4 hukum kesehatan, dan 5 hukum upacara. Yang dihapuskan itu hukum upacara. Hukum kesehatan masih berlaku sampai akhir zaman, sampai kekekalan. Hukum alam masih berlaku sampai kekekalan. Hukum sipil masih berlaku. Terlebih hukum moral. Hukum moral akan kita bawa kembali pulang ke surga. Kita bisa belajar dari pelayanan pada zaman sebelum disalib. Inilah satu pelajaran yang begitu indah bagi kita semua. Antara hukum dan kasih karunia. Hukum itu tidak akan menyelamatkan kita, tetapi hanya kasih karunia yang menyelamatkan kita. Bila mana kita sudah diselamatkan atau diampuni atau diselamatkan, artinya kita bisa masuk surga. Di bumi ini pun kita sudah bisa mempunyai buah, yaitu melakukan hukum Tuhan, hukum Taurat. Yaitu 5 hukum tadi, yang 1 sudah dihapus pada waktu Yesus disalib. 4 hukum masih berlaku dalam kehidupan kita sampai Tuhan memanggil kita kembali. Nah, inilah hukum itu adalah buah daripada kasih karunia yang sudah kita terima daripada Tuhan Yesus. Inilah satu pelajaran pada sahabat ini. Kita bersyukur, kita akan merasakan satu kebahagiaan dan sukacita bila mana kita tetap berada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.